Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang baru-baru ini terjadi ya. Kan ada demo mahasiswa itu ya. Bahkan ada yang bilang ini adalah demo reformasi jilid 2. Bahkan sudah saya bahas juga kemarin-kemarin beredar e-flyer dari Aliansi Keselamatan Tionghoa yang tanda kutip saya kritisi karena saya nggak yakin itu aliansi itu ada. Simaklah video saya yang sebelumnya. Malah menurut saya e-flyer Aliansi Keselamatan Tionghoa itu malah tambah kisruh. Anda boleh tidak setuju. Nah, sekarang ada lagi berita yang menarik nih. Beritanya kemarin. Ntar kita lihat dah beritanya ya. Saya kan kalau ngomong kan berdasarkan fakta. Yang ini berita dari media massa. Singkatnya berita itu menyatakan bahwa kemarin itu ada pernyataan sikap dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat BEM. Lengkapnya namanya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa alias BEM Bersatu. Ini menduga bahwa ada indikasi kuat. Waduh, ini sudah jadi berita loh ya di media massa. Ada indikasi kuat intervensi aktor politik senior di balik rangkaian aksi penolakan program makan bergizi gratis atau MBG. Ya. Malah ada nama di sini disebut jelas-jelasan. Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso. Yang namanya mencuat ya kan sebagai sosok yang diduga berada di lingkaran gerakan tersebut. Untuk itu mari kita simak saja deh ya supaya jangan dibilang bahwa saya itu asal ngoceh. Kita lihat ini berita TV One News kemarin. TV One News bilang aliansi mahasiswa yang bernama BEM Bersatu menyatakan menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Seperti tadi yang diduga bahwa gerakan mahasiswa itu demo yang katanya berjilid 2, demo reformasi jilid 2. Ya. Mereka menolak. Aliansi BEM Bersatu itu menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Nah, di sini kita lihat lagi di TV One News ya. Ya, jelas ini fotonya bahwa Aliansi BEM Fakultas Bersatu menyatakan sikap menolak aksi ditunggangi politik praktis. Wih, ngeri nih. Kalau benar ya ditunggangi motif-motif politik. Jadi bukan gerakan murni dari mahasiswa. Kita lihat suara.com. Ini terang-terangan ini disebut ya. Aliansi BEM Bersatu bilang mobil Fortuner Tio Ardianto tercatat milik adik Letjen Purnawirawan Setio Sularso. Tio Ardianto adalah pemimpin aksi dari demo itu katanya ya. Kan sering disebut namanya tuh. Katanya mobilnya dipasangi penyadap lah. Kemudian orang-orang PDIP mengecam bahwa kenapa itu mobilnya Tio dipasangi penyadap. Wah seru dah itu ya. Siapa itu? Muhammad Guntur Romli itu ya yang bilang itu.
kok dia concern ya mobilnya Tio dipasangi penyadap. Makanya ini menarik nih. Oke, kita lihat ini rangkuman dari berita itu. Sekali lagi, BEM Bersatu menduga adanya intervensi aktor politik dalam aksi penolakan program makan bergizi gratis di Jakarta. Pimpinan aksi diduga didukung logistik mewah dan memiliki relasi dengan Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularto serta politisi. Nah, menarik nih, siapa saja nih yang mendukungnya. BEM Bersatu mendesak mahasiswa agar tetap kritis dan tidak menjadi alat kepentingan politik praktis para elit tertentu. Jangan menjadi alat kepentingan politik praktis para elit tertentu. Nah, jadi mereka nyebut nama nih ya. Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso. Siapa ini Letjen TNI Purnawirawan sih? Setio Sularso, ya. Iya, ini pernyataan ini diungkapkan pada konferensi pers Selasa kemarin. Nggak bohong kan saya? Nggak bohong kan saya? Nah, kita lihat ya, di berita suara.com ini, Aliansi BEM Bersatu ini menilai bahwa kemurnian pergerakan mahasiswa saat ini terancam oleh kepentingan politik praktis yang difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu untuk tujuan perebutan kekuasaan. Yang difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu untuk tujuan perebutan kekuasaan. Anda baca sendiri deh beritanya, ya. Saya kan kalau menyajikan sebuah konten kan berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan opini. Jadi katanya indikasi keterlibatan tokoh-tokoh itu terendus dari fasilitas yang digunakan oleh para pemimpin aksi. Ya. Nah, juru bicara Aliansi BEM Bersatu yaitu Rahmat Jimbula memaparkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya dukungan logistik mewah bagi koordinator lapangan aksi penolakan MBG. Ya, salah satu yang paling menyolok adalah penggunaan mobil SUV mewah oleh pimpinan aksi yang namanya tadi Tio Ardianto. Ini kan lagi viral nih Tio Ardianto, pemberani katanya ya. Nah, katanya Tio ini memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang dipakai katanya terdaftar atas nama Siti Nuraini. Siapa itu Siti Nuraini? Adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso. Ini kata Rahmat Jimbula ya. Siapa itu Letjen Purnawirawan Setio Sularso? Dia adalah Besan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, ya, yang pernah dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah, ya, yang juga tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ini kalau benar sih ngeri, ya kalau benar. Nah, kemudian katanya juga, dugaan ini diperkuat dengan kehadiran politisi PDIP yaitu Andi Wijayanto di tengah masa aksi, kata Rahmat Jimbula. Ada Andi Wijayanto, politisi PDI Perjuangan di tengah aksi massa itu. Nah, berarti aksi massa ini bukan aksi massa mahasiswa dong, aksi mahasiswa plus elit politik dong. Lanjut deh. Jadi keterkaitan ini menimbulkan spekulasi luas di kalangan aktivis dan pengamat politik. Pasalnya, kehadiran tokoh-tokoh besar di sekitar gerakan mahasiswa seringkali dianggap sebagai bentuk mobilisasi yang tidak lagi murni berangkat dari keresahan akar rumput, tapi merupakan titipan agenda politik tertentu. Tambah serem nih, ya. Nah, jadi berdasarkan penelusuran itu, ya, dikatakan bahwa
siapa ini? Tio Ardianto di luar mimbar orasi katanya ya, sempat hadir di sebuah forum di Bandung yang juga dihadiri oleh Legend TNI Purnawirawan Setio Sularso beserta deretan tokoh kritis lainnya. Jadinya sebelum demo itu ya, ada sebuah forum di Bandung yang dihadiri oleh Legend TNI Purnawirawan Setio Sularso itu bersama deretan tokoh kritis lainnya. Jadi pertemuan ini dianggap sebagai benang merah yang mengaitkan gerakan mahasiswa dengan kelompok oposisi formal. Jadi gerakan mahasiswa ini seperti punya keterkaitan gitu ya dengan kelompok oposisi formal. Ya, keterkaitan tersebut katanya ya diperkuat oleh kehadiran Tio dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung 18 Juni. 18 Juni. Sekarang baru 17 Juni. Ini salah nggak ya beritanya ya? Tapi oke lah, kan saya cuma baca nih ya. Katanya bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Tifa. Ya, dalam forum yang sama itu ya, Legend TNI Purnawirawan Setio Sularso juga hadir. Ya, sehingga ini menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Kata Rahmat loh. Ya, Ketua Aliansi BEM Bersatu. Jadi Bapak Ibu, kalau benar berita ini, saya sih miris loh. Ya. Kok ada tunggang menunggang gitu ya. Bener loh. Mau jadi apa ini negara kita? Kalau benar loh, kalau benar. Ini kan beritanya kan, saya baru lihat yang tadi pertama kali TV One News, yang ini dari suara.com ya. Oleh karena itu, saya sih berharap ada tanggapan nih dari teman-teman di PDIP, karena namanya disebut-sebut nih. Dan juga tanggapan dari Legend TNI Purnawirawan Setio Sularso. Karena namanya disebut loh di media massa. Dan kalau ini benar, ngeri loh. Ngeri. Jadi dikatakan juga oleh Rahmat bahwa kehadiran figur seperti Said Didu hingga Refli Harun dalam satu panggung dengan pimpinan aksi mahasiswa dinilai oleh Aliansi BEM Bersatu ini sebagai sinyalemen kuat bahwa gerakan penolakan program MBG telah disusupi kepentingan eksternal. Ya, jadi hal ini memicu kekhawatiran bahwa mahasiswa hanya dijadikan alat tekanan politik oleh para elit. Aduh, kalau ini benar, miris juga ya. Kalau ternyata mahasiswa jadi diperalat menurut berita ini. Rahmat kemudian mengatakan benar bahwa kebijakan pemerintah itu perlu diawasi, dikritik, tata kelolanya, ya kan? Namun penolakan total terhadap program yang menyangkut gizi masyarakat dianggap sebagai langkah yang keliru sebagai sebagai suatu yang keliru secara prioritas. Jadi Aliansi BEM Bersatu, pertama katanya, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Apa prioritasnya? Ya kan? Apa prioritasnya? Kemudian BEM Bersatu menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda yang ditunggangi oleh kepentingan politik demi 2029, maupun sisa-sisa persaingan politik masa lalu. Kalah nih ya, jadi balas dendam nih. Sebagai penutup pernyataan sikapnya, Aliansi BEM Bersatu menegaskan posisi mereka sebagai garda terdepan penjaga moral bangsa. Nah, ini jadi seru nih, mahasiswa berhadapan dengan mahasiswa nih. Ya. Jadi mereka mendesak agar gerakan mahasiswa kembali ke kitanya sebagai penyambung lidah rakyat.
ya, bukan menjadi kepanjangan tangan dari para purnawirawan militer atau politisi yang haus kekuasaan. Jadi, Aliansi BEM Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Demikian kata Rahmat, Ketua Aliansi BEM Bersatu. Nah, jadi konferensi pers ini ya dihadiri oleh Wildan Riki katanya ya, Ketua BEM Fakultas Hukum Unisya, kemudian Muhammad Yani dari BEM Fakultas Hukum UIJ, Ardi Zulkifli Ketua BEM Fisip UNAS, dan Ardiansa Ketua BEM Institut Al-Aqidah. Ya. Kemudian ada juga Ahmad Gassi dari BEM Psikologi UNJ, Alfi Ketua BEM FEB Unpam, Rahmat Jimbula Ketua BEM Hukum UIC, Diki BEM dari FJPS, Fakultas IPS maksudnya, kayak Unindra. Kemudian Ahmad dari BEM Fakultas Teknik Universitas BSI, Reski Anandar BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. Astaga, ternyata sampai demikian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini tentu berita akan terus berkelanjutan ya. Mungkin hari-hari ini, besok atau lusa pasti ada tanggapan-tanggapan lah dari para politisi PDIP. Apalagi yang namanya sudah disebut tadi. Bahkan ada Roy Suryo, Tifa, dan ini di Bandung tadi ya. Refli Harun, Said Didu, waduh komplit deh. Ya. Jadi kalau ini berita ini benar, ini patut disayangkan. Kalau benar ya, ada keterlibatan atau penunggangan dari tokoh politik ya, dan mantan purnawirawan petinggi TNI. Kalau ini benar, saya sih berharap Mabes TNI mengambil sikap ya. DPR RI juga mengambil sikap menindaklanjuti berita ini. Sebab kalau ini benar, ini sangat disayangkan. Jadi gerakan mahasiswa tidak murni lagi dong. Oke? Jadi sementara itu saja dari saya, kita nantikan berita-berita yang berhubungan dengan berita ini ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.